Fadila Saraswati dengan NIM 11221024. Video ini adalah video demonstrasi untuk tugas mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi mengenai implementasi sistem sinkronisasi terdistribusi. Tujuan utama dari tugas ini adalah membangun sistem terdistribusi yang mensimulasikan skenario real world mencakup 3 komponen inti, yaitu Distributed Log Manager menggunakan konsensus Raft, Distributed Queue System berbasis consistent hashing dan Redis, serta Distributed Case Coherence dengan protokol MESI. Selain itu, sistem ini juga dikemas menggunakan Docker dan Docker Compose. Selanjutnya di sini ada arsitektur sistem yang saya bangun. Nah, sistem ini tuh terdiri dari beberapa klaster layanan yang berjalan dalam kontainer Docker dan berkomunikasi melalui jaringan. Nah, pertama, di bagian atas ada klien yang berinteraksi dengan sistem melalui API Gateway yang kemudian meneruskan request ke layanan yang sesuai. Nah, selanjutnya ada 3 klaster utama. Yang pertama adalah Log Manager Cluster, yang terdiri dari minimal 3 node yang menggunakan algoritma konsensus Raft untuk mengelola state log secara konsisten. Nah, komunikasi antar node ini pakai RPC Raft. Selanjutnya ada Queue System Cluster yang juga terdiri dari 3 node. Nah, beban request di sini tuh didistribusikan menggunakan consistent hashing. Jika request diterima node yang salah, requestnya akan di-forward ke node yang benar. Nah, node-node ini menggunakan Redis sebagai bagian penyimpanan pesan yang persisten. Dan yang terakhir ada Case System Cluster yang terdiri dari 3 node yang masing-masing memiliki case lokal. Nah, koherensi data dijaga menggunakan protokol MESI atau yaitu modified, exclusive, shared, dan invalid melalui mekanisme snooping, di mana node saling bertukar event seperti read, miss, dan invalidate. Nah, selanjutnya ada Redis server yang menyediakan penyimpanan persisten dan operasi atomik untuk queue system. Selanjutnya, saya akan menampilkan demo live dari fitur-fitur sistem. Pertama, saya menjalankan semua komponen menggunakan Docker Compose. Seperti yang terlihat, semua layanan termasuk Redis, 3 node log manager, 3 node queue, dan 3 node case sudah berjalan. Nah, selanjutnya saya mulai dengan Distributed Log Manager. Saya akan berinteraksi dengan node di port 8001, 8002, dan 8003. Saya akan coba dapetin exclusive log untuk resource X sebagai klien Alice. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan Distributed Log Manager yang menggunakan algoritma Raft Consensus. Nah, di sini saya akan menjalankan 3 node di masing-masing pada port 8001, 8002, dan 8003. Nah, nantinya sistem ini tuh akan memilih satu leader yang bertugas untuk menerima dan mereplikasi log ke follower. Pertama, klien Alice mencoba mengambil exclusive log untuk resource A. Nah, log diberikan ke Alice karena belum ada yang memegangnya. Sekarang,
Bob mencoba mengambil log untuk resource yang sama, tapi karena Alice masih memegangnya, request Bob itu akan masuk ke dalam antrian. Nah, log ini terlihat bahwa status lognya masih belum berubah. Setelah Alice melepaskan log, sistem itu akan memberikan log kepada Bob yang menunggu di antrian. Nah, ini tuh membuktikan bahwa mekanisme distributed log dan consensus graph berjalan dengan benar. Ujian untuk shared log. Di sini, Alice dan Bob mencoba mengakses resource yang sama dengan mode shared. Karena shared log mengizinkan banyak membaca secara bersamaan, kedua klien itu dapat memperoleh akses ke shared doc tanpa harus menunggu. Nah, terlihat di log ini bahwa kedua permintaan itu langsung dikonfirmasi berhasil. Di sini, setiap node Q bertanggung jawab pada subset key tertentu menggunakan konsisten hashing. Alice di sini sebagai produser mengirim pesan ke Q key 1 melalui node 9001. Bob sebagai consumer mengambil pesan tersebut melalui node 9002. Dan setelah selesai memproses, dia mengirimkan ACK lewat node 9003 untuk menghapus pesan dari processing list. Di sini sistem menjamin bahwa pesan dikirim minimal sekali atau at least once delivery. Dan bila node gagal, pesannya itu tetap tersimpan karena redis. Saya akan mendemonstrasikan distributed cache coherence system yang mengimplementasikan protokol MESI atau modified, exclusive, shared, dan invalidate. Sistem ini itu akan menjaga konsistensi data di antara beberapa cache node menggunakan mekanisme snooping. Nah, saat ini saya punya 3 cache node yang berjalan di port 7001, 7002, dan 7003. Pertama, saya akan melakukan operasi read pada node 1 untuk key data A yang belum ada di cache manapun. Seharusnya ini akan menyebabkan cache miss. Perhatikan di log node 1 ini. Node mencatat cache miss, kemudian melakukan broadcast read miss ke node lain. Karena tidak ada node lain yang memiliki data ini, node 1 itu mengambil data dari memori utama dan menyimpannya dengan state E atau eksklusif. Ini berarti hanya node 1 yang memiliki salinan data ini. Nah, jika saya menjalankan perintah yang sama persis lagi ke node 1, kita bisa lihat di log node 1 ini bahwa ini adalah cache hit. Responsnya instan dan state-nya tetap eksklusif. Datanya diambil langsung dari cache lokal node 1. Nah, apa yang terjadi jika node 2 mencoba membaca data A? Node 2 akan mengalami cache miss dan menyiarkan read miss. Nah, di sini node 1 itu mendengar atau snooping event ini karena node 1 memiliki data tersebut. Jadi ia merespon dan mengubah state lokalnya dari eksklusif menjadi share. Nah, lalu di sini node 2 menerima data dari node 1 dan menyimpannya dalam state share. Jadi sekarang baik node 1 maupun node 2 itu memegang data yang sama dalam state share. Nah, bisa kita lihat di node 1 ini tuh menerima local write, memperbarui datanya dan segera mengubah state-nya menjadi modified.
Pada saat yang sama juga, dia menyiarkan event invalidate ke semua node lain. Nah, di sini kita bisa lihat node 2 itu menerima event invalidate dan langsung mengubah state data A di cache-nya menjadi invalid. Nah, ini adalah inti dari protokol Messi. Jadi, jika data ditulis di suatu tempat, salinan data di cache lain segera ditandai sebagai tidak valid untuk mencegah penggunaan data yang stale. Jadi, ini tuh membuktikan implementasi cache koheren milik saya itu berfungsi. Selanjutnya saya akan beralih ke bagian performance testing. Di sini saya menggunakan Locus untuk melakukan load testing. Pertama, di sini saya menjalankan Locus dari terminal dengan perintah seperti ini. Nah, Locus sekarang berjalan dan menyediakan web interface di port 8089. Nah, tapi saya akan mulai swarming dengan 10 pengguna. Nah, di sini mungkin kalian melihat ada kegagalan atau fails pada acquire log, tapi ini adalah hasil yang diharapkan dan justru memvalidasi implementasi raft saya. Script Locus ini kan menghubungi node secara acak, jadi ketika request acquire mendarat di node follower, node tersebut dengan benar menolak request karena hanya leader yang boleh mengubah state. Jadi ini membuktikan mekanisme konsensusnya bekerja. Dan yang terakhir, kesimpulan dan tantangan dari saya itu, di sini saya udah berhasil mengimplementasikan 3 komponen distributed system. Yang pertama adalah log manager dengan konsensus raft yang menjamin konsistensi, lalu queue system dengan konsisten hashing dan redis persistence untuk at least once delivery, dan yang terakhir ada cache coherence dengan protokol Messi atau modified exclusive shared dan invalidate yang menjaga data konsistensi di multiple case nodes. Lalu semua komponen juga berhasil di-containerize dengan Docker dan di-orchestrate dengan Docker Compose sehingga memudahkan untuk deployment dan scalingnya. Lalu Lalu untuk tantangannya sendiri itu ada di Docker networking sih, karena mengkonfigurasi komunikasi antar kontainer dengan hostname dan port yang berbeda, terutama untuk peer discovery itu membutuhkan trial dan error. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk tugas kali ini. Terima kasih sudah menonton.